Nah, ketika sebelum dia ada di situ, misalnya dia adalah seorang kritikus, dia seorang aktivis, dia seorang pengamat, maka ketika menjabat menjadi juru bicara presiden, maka harus lepaskan itu semua, ya. Dia harus benar-benar membuang semua jaket dia yang lama. Dia menggunakan jaket baru sebagai juru bicara presiden. Yang dia bicarakan adalah sesuatu yang bukan opininya dia, ya. Sebagai juru bicara nempel di Pak Presiden, sebagai juru bicara selalu bisa telepon presiden. Bos, presiden itu pekerjaannya hanya itu gitu, ya. Jadi salah kalau sampai ada yang berpandangan juru bicara harus nempel, juru bicara harus ada, enggak, ya. Dan di era Pak Prabowo ini, itu juru bicara itu tidak akan kehilangan isu, tidak akan kehilangan konten, karena Pak Prabowo sangat rajin, ya, menyampaikan pendapatnya. Bukannya Pak Prabowo juga kan, Mas Gibran dan yang lain gitu, yang bicara mendukung program Pak Prabowo, ya. Ketika, ini penting juga, ketika dia belum mengetahui informasi itu, maka tidak haram juru bicara untuk mengatakan, kami belum mendapatkan informasi, kami belum bisa menjawab, kami masih mendalami dan nanti akan kami sampaikan. Halo teman-teman dan kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Nugroho Habibi di program Persepsi. Telah hadir juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnaidi. Halo Bang. Baik. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu yang sedang ramai juga. Ini terkait dengan Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO). Nah, ini kan sempat ada gonjang-ganjing mundur atau diganti, dibantah oleh Seskap Letkol tadi, tapi akhirnya ini ketua PCO ini, ketua kantor komunikasi atau jubir ini, Hasan Nasbi, akhirnya mengundurkan diri. Nah, kira-kira menurut Bang Teddy ini apa yang melatar belakangi pengunduran diri Hasan Nasbi? Ya, makasih ya Mas Habibi. Jadi kalau kita melihat runutannya kan, ya saya yakin semua orang juga akan mengatakan bahwa pemicunya ketika Pak Prabowo kan, ya, melakukan kritik, ya, terhadap beliau, dan ketika pada tanggal 18 itu Pak Prabowo minta ada juru bicara tambahan, ya, sehingga saya yakin semua orang berpikir sama lah, bahwa yang memicunya Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri adalah hal tersebut. Tidak ada dasar atau alasan lain kan sebenarnya, kalau kita melihat dari kacamata kenapa beliau mau ada di posisi itu, ya. Kecuali kalau dari awal memang beliau tidak mau ditempatkan di posisi itu. Jadi alasannya sih pasti arahnya ke sana, ya. Kalau alasannya karena majalah, bukan Tempo, yang soal urusan babi itu, teror urusan isu teror babi itu terlalu kecil kalau sampai beliau mengundurkan diri. Nah, ini uniknya Pak Presiden itu sudah menunjuk Mensesnek sebagai jubir, dan ini mengajukan lagi 2 wamen itu kan, dari Wamen Komodigi dan wamen beliau sendiri. Pada waktu itu Hasan Nasbi belum mengundurkan diri, Bang. Tapi kenapa ini sudah agak selang kan, udah berjeda baru mengundurkan diri? Ya. Apakah itu sebuah isyarat atau apa ya? Secara nggak langsung Hasan Nasbi ini dipaksa biar keluar secara pribadi atau apa sukarela begitu? Ya, bisa saja orang menerjemahkan seperti itu kan. Tapi presiden punya kewenangan, ya, dalam melihat dan menilai kinerja dari bawahannya gitu kan, para pembantunya.
Dan ketika presiden merasa perlu ada tambahan juru bicara dan beliau menempatkan beberapa orang tambahan, itu bukan sesuatu yang melanggar dan bukan sesuatu yang tabu, ya. Masalahnya kan adalah beliau menempatkan beberapa tambahan itu, tentu beliau melihat bahwa yang ada sekarang ini belum bisa mengcover, ya, kebutuhan negara untuk juru bicara, ya, sehingga beliau menambah juru bicara yang lain gitu. Dan ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, dipermasalahkan, karena memang itu kewenangannya presiden. Hanya yang perlu kita lihat adalah baik siapapun ya ke depan, nanti pengganti Hasan Nasbi ini, ketika dia menjadi juru bicara pemerintah, maka dia harus melepaskan semua jaket, semua label yang ada ketika dia sebelum menjadi juru bicara, ya, atau berada di PCO itu, gitu kan. Nah, ketika sebelum dia ada di situ, misalnya dia adalah seorang kritikus, dia seorang aktivis, dia seorang pengamat, maka ketika menjabat menjadi juru bicara presiden, maka harus lepaskan itu semua, ya. Dia harus benar-benar membuang semua jaket dia yang lama. Dia menggunakan jaket baru sebagai juru bicara presiden. Yang dia bicarakan adalah sesuatu yang bukan opininya dia, ya. Jadi dia membicarakan mengenai apa yang dikatakan presiden, dan dia menguatkan, ya. Jadi begini, misalnya presiden bicara soal A, kan nggak mungkin presiden bicara sesuatu sampai hal teknis, kan, ya, seorang presiden, ya. Maka juru bicara, dan tentu juru bicara itu kan ada timnya segitu banyak gitu kan, tentu harus memecah lagi bahwa apa yang disampaikan presiden itu berdasarkan undang-undang pasal ini, berdasarkan aturan ini, berdasarkan ini, dan itu disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Nah, itulah fungsinya, ya. Jadi dalam tanda kutip diharamkan juru bicara untuk beropini, gitu. Nah, mungkin Pak Presiden melihat bahwa kebutuhan itu belum ada di Hasan Nasbi, dan maka beliau menambah juru bicara lain untuk menutupi kebutuhan yang belum diisi oleh Hasan. Itu sih. Tapi selain Hasan Nasbi ini kan ada 6 juru bicara lainnya itu, Bang. Nah, itu posisi mereka itu menurut Abang gimana dengan mengundurkan dirinya Hasan Nasbi ini? Untuk yang terakhir saya belum tahu ya, apakah mereka tetap dipertahankan atau tidak, saya belum tahu. Tapi yang pasti tentu yang baru nanti dia akan memiliki tim yang memang harus sevisi dengan beliau, kan, ya. Siapapun ya penggantinya nanti. Dan itu bukan sebuah masalah, karena bagaimana kita pasti mau bekerja sama dengan orang yang sevisi dengan kita, yang kita tahu kapasitasnya. Karena belum tentu Mas Habibie menganggap si A itu bagus, saya belum tentu menganggap itu bagus, kan. Kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi saya belum dapat informasi apakah yang lain itu akhirnya ikut tereliminasi. Saya belum melihat, saya belum dengarkan itu. Tapi yang pasti kemungkinan kalau ada yang menggantikan, tentu beliau, ya, yang menggantikan itu akan membawa tim yang memang sevisi dan sepemikiran dengan dia. Oke, Bang, ini kasakusuknya ini kan Hasan Nasbi ini mengundurkan diri karena yang pertama ini sebenarnya dia ini jarang di kantor, kemudian jarang, dan harusnya kan jubir ini intensitas ngawal presiden itu kan lebih tinggi harusnya karena sebagai corongnya. Nah, ini disebut-sebut sebagai salah satu faktornya nih, Bang. Ya, sebenarnya gini, saya juga dengar ya ada yang bilang harusnya sebagai juru bicara nempel di Pak Presiden, sebagai juru bicara selalu bisa telepon presiden. Bos, presiden itu pekerjaannya hanya itu, gitu, ya. Jadi salah kalau sampai ada yang berpandangan juru bicara harus nempel, juru bicara harus ada. Enggak.
ya. Juru bicara itu ya ketika presiden bicara, dia telaah dengan timnya. Mari kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini loh maksudnya. Kita tanyakan misalnya bicara soal ketenagakerjaan, maka bisa diskusi dengan menterinya. Iya. Bisa tim juru bicara itu mengambil data dari menteri, bicara pertanian, nggak harus ke presidennya gitu kan. Karena presiden kan tidak ngurusin sampai sedetail itu gitu kan. Bahkan mungkin bisa bicara nggak sekelas menteri lagi, tapi teknis di bawah kementerian. Fungsinya mereka adalah juru bicara dan timnya ini adalah mengkolek ya, agar supaya apa yang disampaikan presiden itu ya, walaupun cuma sebaris, mereka sampaikan ke publik dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tentu dengan data-data penunjang ya, yang menguatkan dari apa yang disampaikan presiden, bukan beropini apalagi membela diri gitu ya. Nah, ini jangan sampai nanti ya beropini dan membela diri tapi menggunakan label juru bicara ya. Karena ketika lu menggunakan label juru bicara beropini dan akhirnya saling serang misalnya, menyerang, ya you bukan lagi sebagai juru bicara ya, karena you sudah memakai jaket lain gitu. Sebagai pribadi akhirnya kan, padahal ketika lu bicara, orang nanya lu sebagai juru bicara gitu. Nah ini yang harusnya jangan sampai terjadi lagi. Ya. Saya sampaikan lagi, nah, gitu. Jangan sampai terjadi lagi, sehingga harus sadar posisi. Ketika you diminta oleh negara untuk berkiprah, maka you lepaskan semua ya, ego, kepentingan, pengen menyampaikan pendapat apapun itu tinggalin, sudah harus. Kalau enggak ya jangan ambil ya, jangan ambil posisi itu. Nah, presiden ketika bicara nggak bisa ada yang bilang harusnya dia diundang, harus duduk bareng dengan rapat dengan menteri apa segala macam, enggak juga ya, nggak harus, apalagi bisa telepon presiden langsung, ya nggak begitu, itu konyol. Mau di perusahaan aja nggak bisa kok, apalagi sekelas presiden gitu kan. Presiden tentu akan terganggu juga kalau dikit-dikit nanya. Lu ngapain sebenarnya kerjaannya kalau dikit-dikit nanya? Ya. Dan di era Pak Prabowo ini, itu juru bicara itu tidak akan kehilangan isu, tidak akan kehilangan konten, karena Pak Prabowo sangat rajin ya menyampaikan pendapatnya. Bukannya Pak Prabowo juga kan, Mas Gibran dan yang lain gitu yang bicara mendukung program Pak Prabowo, sehingga juru bicara itu tidak akan kekurangan konten untuk menyampaikan informasi ke masyarakat, tidak kekurangan konten sehingga tidak perlu juga membuat opini gitu. Ya. Nah ini yang harus dilakukan oleh juru bicara ke depan, termasuk ya. Nah, ini hal yang penting ya, termasuk jangan sampai ya menggunakan ya label itu untuk menyampaikan pemikiran politiknya. Nah itu jangan sampai terjadi gitu ke depan. Nah ini dengan mundurnya PCO ini ada isu yang beredar lah bahwa Pak Prabowo ini disebut-sebut ingin menempatkan orang dekatnya hampir di segala lini lah Bang. Kira-kira menurut Abang gimana? Ya nggak apa-apa kan. Masa ada Pak Prabowo ingin menempatkan orang-orang dekatnya, orang-orang yang dia anggap nyaman, orang-orang yang mengerti pemikiran beliau, salahnya di mana? Ya, nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang mempertanyakan ya konyol aja. Yang mempertanyakan itu mau nggak ketika dia punya perusahaan ya? Jangankan negara, dia punya perusahaan, dia mau nggak menempatkan orang-orang yang tidak sevisi dengan dia gitu kan? Ya nggak mungkin juga. Jadi itu bukan sebuah isu yang yang perlu dianggap isu yang perlu ditanggapi dengan serius. Bang, ini andai nih Bang, andai komposisi yang 6 tadi di PCO itu berubah dan Bang Teddy ini diminta untuk bergabung, kira-kira bagaimana Bang? Ya kalau saya bicara bukan sebagai Teddy, ya, saya bicara sebagai
partai politik, ya. Partai politik itu salah satu tujuan adalah mendapatkan kekuasaan. Ada di pemerintahan, ya. Salah satunya tujuannya dibangunnya partai politik, karena partai politik itu adalah mendapatkan kekuasaan. Ketika itu diminta, maka label-label politik, ya, label-label politik, label-label tujuan-tujuan politik itu sudah harus dihapus. Ya, di kepala setiap orang, jangan hanya saya misalnya, siapapun ya di partai Garda ini ketika akan diminta di sana, maka dia harus menghapus memori dia sebagai politisi partai. Ya, dia harus membawa suara presiden termasuk arah politik presiden. Ya. Presiden boleh nggak berpolitik? Boleh. Dia harus menyampaikan apa yang suara presiden ketika berpolitik, ya itu yang disampaikan oleh juru bicara. Walaupun misalnya bertentangan dengan kepentingan partainya. Nah itu dia sudah harus membuang ya siapapun termasuk saya itu saya harus buang jaket politik saya gitu. Berarti secara tidak langsung lebih mengutamakan presiden daripada partai yang membesarkan Baghdad nantinya. Iya. Karena ini kita bicara negara loh, ya. Kita udah bicara negara. Makanya kenapa saya mengingatkan untuk juru bicara ke depan, ya, yang biasanya kalau tampil di TV bersilat lidah kanan kiri saling tunjuk, ketika sudah jadi juru bicara, maka dia harus memposisikan sebagai suaranya presiden. Ya. Ketika dia diundang ke TV, ya, maka dia tidak bisa bersikap sebagai dia yang dulu. Dia harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan presiden. Dan ya, ketika ini penting juga, ketika dia belum mengetahui informasi itu, maka tidak haram juru bicara untuk mengatakan, kami belum mendapatkan informasi, kami belum bisa menjawab, kami masih mendalami dan nanti akan kami sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi tidak haram ketika juru bicara ketika dia belum mendapatkan informasi atau data lengkap dari tim, ya, juru bicara, tim yang di bawahnya, maka tidak haram ketika dia mengatakan, nanti saya akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Kami belum mendapatkan info secara detail gitu. Termasuk hal-hal yang memang tidak perlu ditanggapi misalnya. Ya misalnya soal kemarin, contoh ya. Soal ada isu bukan isu ya, ada kiriman teror, kiriman kepala babi gitu kan. Itu kan tidak perlu ditanggapi harusnya gitu. Paling Pak ada kiriman ini katanya mengganggu demokrasi. Ya jawabnya ya, kalau itu memang ada kita serahkan pada proses hukum gitu kan. Kan nanti kita lihat bagaimana pihak aparat kepolisian mendalami hal ini. Itulah ya. Tapi kalau kita masih ada rasa-rasa politisinya, masih ada rasa-rasa aktivisnya, masih ada rasa-rasa kritikusnya, pasti kita akan hantam gitu kan. Itu mah mainan mereka sendiri, itu bikin terzolimi. Nah ketika you udah bicara begitu, tentu bagi presiden ini udah bukan suara gua gitu. Makanya kenapa presiden akhirnya mengisi kekosongan itu dengan menunjuk juru bicara lain. Ya mungkin itu, dan itu nggak ada masalah sebenarnya, ya. Apalagi sempat ya Pak Hasan Nasbi itu katanya waktu itu nge-tweet soal RUU TNI gitu kan, terus dihapus lagi gitu kan. Nah itu bukan suara presiden gitu, ya. Itu sudah suara pribadi beliau, tapi karena beliau ada juru bicara, akhirnya kan orang menganggap ini suara presiden. Nah itu, jadi wajar ketika presiden akhirnya mengisi kekosongan itu dengan yang lain. Ketika Hasan Nasbi mungkin berpikir, saya kayaknya tidak bisa
sesuai dengan apa yang diharapkan presiden, tidak bisa menjadi juru bicara seperti layaknya juru bicara ketika makanya beliau mundur. Jadi saya salut juga ketika beliau sudah merasa beliau tidak sanggup menjadi the real juru bicara, beliau mundur, itu sesuatu yang positif. Oke. Bang, ini terkait dengan PCO, ini ada gugatan yang masuk ke Mahkamah Agung. Nah, ini ada nama Windu sebagai penggugat. Ini meminta untuk diuji nih peraturan tentang PCO ini. Nah, kira-kira menurut Abang ini gimana? Karena di situ seolah-olah ada tumpang tindih antara PCO dengan kantor Kepala Staf Kepresidenan. Gugat ke MA. Ya. Nah, ini menurut Bang Teddy gimana? Ya, kalau itu kan hak setiap warga negara ya. Jadi ketika warga negara siapapun dia melihat ada, dari kacamata dia ya, dia melihat ada aturan yang tumpang tindih dan jalur yang paling benar ketika peraturan di bawah undang-undang ya ke MA. Ya. Jadi tidak ada masalah, dan itu adalah sesuatu yang positif ya ketika beliau melakukan itu. Tinggal diterjemahkan oleh MA-nya sendiri. Kalau MA akhirnya meluluskan gugatannya dan akhirnya merubah peraturan itu, pun tidak ada masalah karena tidak akan menghilangkan hierarki dari juru bicara gitu. Fungsi dan tugas sebagai juru bicara, mekanismenya itu kan tidak dihilangkan di aturan itu kan. Artinya mau putusan itu dikabulkan atau tidak, itu tidak mempengaruhi fungsi dan tugas dari juru bicara gitu. Jadi tidak mempengaruhi apapun. Oke, mungkin ini yang terakhir Bang, terkait ideal. Bagaimana sih juru bicara yang ideal? Apakah tadi ya jangan dikit-dikit telepon presiden, atau harus tanya lebih teknis ke menteri, atau seperti apa sih idealnya? Jadi gini nih. Kita lihat menteri lah, ya, ketika ditugaskan oleh presiden, ya, beliau menerjemahkan kan, bikin peraturan menteri, bikin peraturan di bawahnya, yang di bawah kementerian juga, di bawah menteri bikin peraturannya juga, menunjang undang-undang kan. Apakah setiap ya mau bikin peraturannya ya harus telepon presiden, harus diskusi dengan presiden? Apakah yang di bawahnya harus juga begitu? Harus telepon, harus ini menteri? Kalau itu benar dilakukan, presiden nggak bisa kerja, bos. Ya, makanya presiden itu kan ke global ya. Dia membicarakan misalnya, saya ingin ada rumah. Nah, misalnya nih, saya ingin tahun ini ada, atau 5 tahun ini 2 juta rumah misalnya, ya, untuk masyarakat kelas apa gitu. Nggak perlu sedikit-sedikit menterinya telepon, Pak, kalau di daerah ini bagaimana Pak? Gitu kan. Pak, ini nanti kalau ini batanya bagaimana Pak? Pak, saya mau kerjasama dengan siapa aja Pak? Ya, jangan jadi menteri yuk, gitu kan. Begitupun dengan juru bicara. Juru bicara itu tentu ketika beliau siapapun ya, ketika jadi juru bicara, maka dia mampu menyerap apa yang disampaikan oleh presiden dan mampu menerjemahkan dan tidak keluar dari pakemnya. Ya. Artinya presiden misalnya ya bicara di publik ya bahwa saya ingin agar supaya rakyat yang di bantaran sungai misalnya gitu kan ya diberikan, jangan sampai keselamatannya terganggu misalnya ya, dan jangan sampai ada mereka menjadi banjir. Kan presiden sampai situ bicara. Bagaimana juru bicaranya? Juru bicara akan langsung dengan timnya ya, ada timnya, buka aturan, buka undang-undang, diskusikan dengan pihak terkait. Ketika ditanya wartawan, dia akan bilang, ya apa yang disampaikan presiden itu tentu berdasarkan peraturan presiden nomor segini ya,
Dan ini kan buat keselamatan masyarakat, ya keselamatan masyarakat. Kami melihat bahwa dari kementerian, dia kan diskusi dengan kementerian nih, kementerian melaksanakan perintah presiden ya dengan akan membersihkan dan menempatkan mereka di rumah susun misalnya gitu kan. Jadi yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang sudah dia diskusikan dengan para menteri, sudah dengan undang-undang dan nggak perlu lagi telepon, Pak, maksud Bapak itu gimana? Pak, itu aturan hukumnya gimana? Pak, nanti kalau mereka menolak gimana, Pak? Kalau sampai ada juru bicara seperti itu, ya mendingan jangan jadi juru bicara gitu kan. Masa kalau cuma copy paste, Pak Prabowo mengatakan untuk agar jangan sampai ada sampah di bataran sungai. Terus akhirnya juru bicara cuma ngomong, kata Pak Prabowo sebagai jangan ada sampah. Kan nggak begitu juru bicara, itu kan pengulangan. Jadi juru bicara itu menerangkan bahwa kami ternyata dari kementerian sudah melaksanakan hal itu. Kementerian sudah bekerjasama dengan kepala daerah untuk menyisir daerah bataran sungai, bla 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 bla, dan kami harapkan ya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden untuk menjaga ya wilayah-wilayah jangan sampai banjir juga, tapi juga jangan sampai merugikan masyarakat yang tinggal di sana. Kalau begitu dia bicara, Presiden tentu akan terbantu kan? Ya. Wartawan nggak perlu lagi nanya Presiden, Pak Presiden itu aturannya di mana, kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi dari pertanyaan tadi bagaimana menjadi juru bicara, ya seperti itu ya. Dia menyampaikan apa yang disampaikan Presiden dengan menguatkan ya, bukan beropini, menguatkan, termasuk dia bicara dengan kementeriannya, bagaimana nih kementerian dengan kepala daerah, sehingga menjadi sebuah produk yang bisa disampaikan ke masyarakat. Kalau itu belum selesai, maka dia akan bilang, dia harus juru bicara akan bilang, sabar ya, nanti kami akan sampaikan ya, sesuai dengan arahan Pak Presiden. Kami melihat bahwa kementerian sudah berjalan nih dengan dengan kepala daerah akan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Cukup ya, tidak perlu beropini. Itu yang harusnya sebagai juru bicara lakukan, lepas semua jaket dia sebelum menjadi juru bicara. Tapi kalau dilihat dari sejumlah runutan, ini kan tadi sempat tweet yang dihapus gitu kan, itu bukan hanya terjadi pada jubir, Bang. Salah tafsir atau seolah-olah beropini pribadi. Tapi kita juga tahu bahwa ada salah tafsir juga terkait LPG dulu. Ya. Nah, ini apakah yang salah ini keinginan Pak Prabowo atau memang menteri atau jubirnya? Ya itu sebenarnya ini sama aja. Jadi mau menteri mau juru bicara ya seperti yang soal gas LPG kan, artinya kan menterinya melakukan sesuatu di luar dari yang diinginkan oleh Presiden, dan kedua ternyata ketika diterjemahkan berbeda itu menabrak banyak hal gitu ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi menterinya kan. Akhirnya menterinya mengkoreksi, dan Pak Prabowo terang-terangan ya bicara bahwa itu nggak benar, gitu kan. Nggak sesuai dengan keinginannya. Jadi mau juru bicara mau menteri harus mampu menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Menerjemahkan itu bukan sembarangan loh. Menerjemahkan itu misalnya kayak menteri gitu. Ketika Presiden bilang jangan sampai masyarakat kesulitan gas LPG. Nah, jangan ketika ada wartawan datang langsung ceplos, ya gitu. Dia baik juru bicara, baik menteri harus bilang kami lagi mendalami, gitu. Kami mendalami perintah Presiden, kami akan melihat secara aturan dan kami akan laksanakan perintah Presiden. Pokoknya intinya jangan sampai terjadi lagi masyarakat sulit mendapatkan gas LPG karena gas LPG-nya tersedia cukup gitu. Kami akan melihat di mana sih masalahnya, tunggu ya, kami akan lihat. Enak gitu ya, wait and see ya. Jadi kalau belum tahu apa yang mau diomongin jangan diomongin. Nah itu yang paling jelas ya, baik menteri maupun juru bicara kalau belum tahu apa yang mau diomongkan ya jangan omongin gitu. Ini kuncinya, jangan sampai akhirnya beropini hanya karena malu untuk tidak menyampaikan pendapat, seolah-olah
juru bicara kok nggak menyampaikan pendapat. Nah, jangan gitu. Ya kalau lu politisi boleh lu bersilat lidah gitu kan. Politisi partai atau lu pengamat politik boleh bersilat lidah. Tapi ketika sudah menjadi juru bicara, sudah menjadi menteri, maka you adalah bagian dari negara, bagian dari pemerintahan yang tidak bisa beropini di luar dari apa yang sudah digariskan oleh presiden. Gitu. Oke, mungkin itu pembahasan kami tentang kantor komunikasi kepresidenan. Terus ikuti perbincangan menarik kita di channel Partai Garda Republik Indonesia. Salam.